Halo teman-teman, akan listing di bursa kita pada tanggal 8 Agustus 2023. Nah, ini IPO-nya nggak ada waran ya teman-teman. Jadi nggak ada bonusnya nih. Kurang greget nih. Yang greget tuh biasa yang banyak waran ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah penjamin pelaksana emisi yaitu PT Mirai Aset Sekuritas ya, dengan kode brokernya YP, dan juga PT BNI Sekuritas ya dengan kode broker IN apa NI ya. Oke, kita lanjut di sini mengenai riwayat singkat perseroan ya. Perseroan didirikan dengan nama PT Sinar Eka Selaras ya. Didirikan pada tahun 13 Maret 2009 ya. Ini prospek usahanya adalah industri aksesori ponsel ya, kemudian ada industri perangkat IoT ya, IoT ya. Nah, ini adalah jenis-jenis produk dari usahanya si Eral ini ya. Nah, ini adalah produk Internet of Things ya, IoT, ada drone, ada jam tangan ya. Dan juga ada perlengkapan sound system juga. Kemudian yang kedua ada aksesoris handphone ya, dari berbagai merek. Kita lihat di sini ya. Kemudian ada fashion apparel ya, dan juga ada outdoor equipment ya. Ini peralatan renang nih teman-teman. Ini contoh-contoh dari gerai-gerai yang dimiliki oleh Eral ya. Itu ada Urban Republic, ada JD Sport. Kemudian di sini juga ada DJI dan juga Asics ya. Ya, ini adalah Urban Adventure-nya ya. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya ya. Jadi dalam IPO-nya Eral ini sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 lembar saham ya yang akan ditawarkan kepada masyarakat ya, atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh ya, dengan nilai nominal Rp100. Sedangkan harga penawarannya itu ada di kisaran 370 sampai dengan 410 rupiah ya. Dengan nilai emisi IPO itu ada di 425.375.000.000. Jadi ini bisa dibilang IPO yang agak besar ya, 400 miliar ya. Jadi UE-nya ada 2 teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah struktur permodalan ya. Jadi ini ada para pemegang saham. Para pemegang sahamnya yaitu pengendalinya adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk ya. Ini sudah listing di bursa kita itu dengan kode ticker ORAA ya. Kemudian ini juga ada program kepemilikan saham karyawan ya, atau ESA dan MESOP nih teman-teman. Nah, jadi ini kalau sudah ada program ESA dan MESOP, struktur permodalannya akan jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini adalah rencana penggunaan dana ya. Jadi sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak ya, yaitu 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia ya. 61% akan digunakan untuk modal kerja. Kemudian sekitar 39% akan digunakan untuk belanja modal ya, dalam rangka pengembangan gerai baru. Kemudian poin B-nya sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia. Dengan persentase dari 7% itu 82% digunakan untuk modal kerja. Kemudian 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pembangunan gerai baru juga ya teman-teman. Kemudian penggunaan dana yang kedua yaitu sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal lagi
dalam bentuk penyetoran kepada entitas anak ya. Dengan rincian sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia dengan kegiatan usaha utama yaitu perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan fashion ya. Ini lumayan banyak ini teman-teman untuk penggunaan dananya ya. Kemudian sekitar 62% digunakan untuk modal kerja, sisanya sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru, sekitar 5 gerai. Kemudian poin B untuk tujuan dan dana IPO yang kedua yaitu 65% untuk Master Selam Nusantara ya, dengan kegiatan usaha perdagangan eceran peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam. Kemudian ini PT Master Selam akan beroperasi paling lambat di kuartal 4 tahun 2023. Jadi bisa dibilang ini pembiayaan untuk anak usahanya yang baru akan beroperasi di akhir tahun nanti. Sekitar 94% akan digunakan untuk modal kerja, sedang sisanya 6% digunakan untuk belanja modal. Kemudian untuk penggunaan dana yang ketiga, sekitar 49% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional perusahaan ya. Nah ini jadi teman-teman, kalau kita baca itu mungkin agak membingungkan ya penggunaan dananya ini, karena banyak rincian-rinciannya di sini teman-teman. Tapi untuk secara garis besar itu cuman ada 3 ya teman-teman ya. Jadi cuman ada sekitar 37% untuk entitas anak, kemudian 13% lagi untuk pemberian modal. Ya, kemudian sekitar 49% untuk modal kerja PT si Eral ini. Oke, kita lanjut di sini melihat kinerja keuangan ya. Di sini kalau kita lihat total asetnya itu dari tahun ke tahun mengalami pergerakan ya, dari tahun 2020 nih kalau nggak salah 2020 ke 2023 ya, itu terjadi peningkatan ya. Kemudian kita lihat juga di sini adalah total hutang ya atau liabilitas. Di sini juga naik turun ya teman-teman. Sempat naik tahun 2020, kemudian turun, kemudian naik lagi di tahun 2022 dan 2023. Nah, kemudian di sini kita lihat total ekuitas ya. Total ekuitasnya ini terpantau naik ya teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2023 ada di angka 934 M. Ya, kemudian perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham ya, yaitu sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun buku dimulai dari tahun buku 2023. Jadi akan dibagikan pada tahun 2024 nih teman-teman, karena dimulai dari tahun buku tahun ini ya 2023. Dan persentase untuk dividennya bisa dibilang kecil ya, karena sebanyak-banyaknya 30%, jadi ya maksimal nggak bisa naik dari 30%. Jadi ini dividennya kecil teman-teman. Oke, kita lanjut di sini ke bagian valuasi dari Eral ya. Nah, untuk potensi market cap yang dicapai dalam IPO ini, jika deal di harga terendah itu akan ada di 1,9 triliun dan ada di 2,1 triliun jika listing di harga tertinggi ya. Kemudian kita lihat price to sales ada di 0,6 kali sampai 0,7 kali. Kemudian kita lihat price to earning ada di 10,4 kali kalau listing di harga terendah, dan ada di 11,5 kali jika listing di harga tertinggi.
sedangkan untuk PBV ada di 1,5 sampai 1,6 kali ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke slide terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, dari pembahasan kita mengenai saham Eral ini ya, bisa saya simpulkan yang pertama itu mengenai prospek usaha ya. Prospek usaha dari Eral ini menurut saya cukup bagus ya untuk masa yang akan datang ya, karena banyak sekali gerai yang sudah dimiliki oleh si Eral ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari segi underwriter. Dari segi underwriternya bisa dibilang memiliki track record yang tidak terlalu bagus ya, karena kalau saya lihat itu si Mirai Asset Sekuritas itu sudah sering mengawal saham IPO, tapi kecenderungannya itu dia sering arah satu kali kemudian dibawa turun. Nah kalau teman-teman yang panik mungkin sudah jualan ya, tapi kalau yang masih tetap ngehold sahamnya itu biasanya si YP bisa mainin lagi sampai diangkat tinggi teman-teman. Kemudian dari segi penggunaan dana bisa dibilang bagus ya, karena tidak ada yang digunakan untuk membayar utang. Penggunaan dananya semuanya untuk ekspansi dan pengembangan usaha serta memberikan modal kepada entitas anak dari si Eral ya. Dari segi keuangan perusahaan juga bisa dibilang cukup bagus ya, karena ekuitasnya naik ya teman-teman, modalnya naik ya. Kemudian valuasi dari saham Eral ini untuk ukuran saham IPO itu bisa dibilang murah ya, karena murah dan bagus ya teman-teman. PBV-nya ada di 1, ya, itu merupakan rasio saham yang bagus dan murah teman-teman. Nah kalau mungkin jika sudah offering saya akan ikut ya IPO-nya Eral ini, cuman mungkin hanya sebagian kecil ya, paling 20% dari modal saya paling, karena ini IPO-nya nggak ada waran juga teman-teman, nggak ada waran ya, tidak ada pemanis. Oke, mungkin segini saja pembahasan dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada bermanfaat bagi teman-teman, bisa menjadi bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikutan atau enggak ya. Dan sampai ketemu lagi di video review saham IPO selanjutnya.